Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, Master Virtual. Oke, kali ini kita akan belajar tentang latihan soal profesional PPKN di tahun 2022. Langsung saja sobat, sudah saya siapkan 40 soal pilihan ganda dan 5 uraian yang dapat kita pelajari. Oke, langsung ke nomor 1. Suatu negara dapat terbentuk karena adanya beberapa unsur yang mendukungnya. Unsur yang tidak harus ada di saat negara tersebut berdiri, tetapi boleh dipenuhi setelah negara tersebut berdiri. Jadi di sini syarat yang boleh dipenuhi ketika negara itu sudah berdiri ya. Nah, dari pilihan yang ada jawabannya adalah deklaratif. Nah, ini jawabannya. Untuk nomor 2, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berbentuk republik pada pasal di atas menunjukkan pada, untuk jawabannya adalah B, bentuk pemerintahan. Untuk soal berikutnya, nomor 3, Pancasila merupakan hasil renungan panjang mengenai nilai-nilai kehidupan Indonesia. Hal tersebut menjadikan Pancasila memiliki nilai-nilai yang ideal dan dicintai, diciptakan berdasarkan hal tersebut. Pancasila berkedudukan sebagai, jawabannya adalah C, pandangan hidup bangsa. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Pada suatu diskusi, ada kalanya pendapat yang kita ungkapkan bertentangan dengan hasil keputusan secara umum. Namun sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita tetap bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil tersebut. Perbuatan tersebut mencerminkan adanya penerapan nilai Pancasila. Sila ke-4, kawan-kawan, jawabannya. Nah, cukup mudah ya. Kalau bisa memahaminya, insya Allah bisa menjawab ya soalnya kita pahami ya, jangan sampai salah dalam pemahaman. Nomor 5, lembaga negara yang keberadaannya muncul setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan mempunyai kewenangan membubarkan partai politik adalah B, Mahkamah Konstitusi. Lanjut pada soal nomor 6. Sebagai seorang bupati, Pak Tawa selalu melibatkan masyarakat umum, komunitas, dan organisasi pemuda dalam rapat membahas rencana pembangunan wilayah. Setiap masyarakat, komunitas, maupun organisasi pemuda tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rencana pembangunan wilayah yang lebih baik. Rapat tersebut mencerminkan adanya praktek demokrasi secara langsung. Lanjut pada soal berikutnya, nomor 7. Bulan April 2019 merupakan puncak pesta demokrasi 5 tahunan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memilih para anggota Dewan Legislatif yaitu DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. KPU sebagai penyelenggara pemilu memberikan informasi terbuka terkait perhitungan dan hasil dari pemilihan anggota badan legislatif dan pemilihan presiden di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut terkait dengan asas profesionalitas. Untuk jawaban nomor 7. Berikutnya untuk nomor 8. Pada hakikatnya, sosialisasi politik menunjukkan pada proses ketika sikap dan pola tingkah laku politik warga negara dibentuk dan difungsikan sebagai sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, pentingnya sosialisasi politik bagi pengembangan budaya politik nasional karena, ini agak sulit ya. Kita baca dulu jawabannya. Jawaban untuk nomor 8. Jawaban untuk nomor 8 itu adalah E.
memberikan hasil belajar tentang aspek pengetahuan. Nah, kita kasih simbol warna merah. Nah, ini untuk jawaban nomor 8. Berikutnya untuk nomor 9, sebuah kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di suatu lokasi di perairan Indonesia. Petugas Indonesia memberikan peringatan karena kapal tersebut menangkap ikan pada jarak 180 mil dari pantai terdekat. Kapal asing tersebut diperingati karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, untuk zona ekonomi eksklusif itu sepanjang 200 mil. Oke, soal berikutnya untuk nomor 10. Tokoh yang mengemukakan bahwa warga negara adalah anggota negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban terhadap negaranya adalah pendapat dari. Nah, ini ya, jawabannya adalah D. Nah, Kurniawanto S. Nah, kita kasih warna merah. Kurniawanto S ya, jawabannya. Lalu nomor 11. Di daerah Papua perlu adanya pemekaran wilayah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, yaitu Papua Barat dan Papua Selatan. Dalam hal ini, yang melakukan pengawasan adalah pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah merupakan tugas dan wewenang dari DPD. Jawabannya adalah B. Kita kasih warna merah. Kemudian untuk nomor 12, beberapa lembaga negara di Indonesia bersifat mandiri, artinya lembaga tersebut tidak bisa dicampuri urusannya. Lembaga tersebut adalah A. MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nomor 13. Penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, kabinet dibentuk oleh presiden. Hal ini tersebut merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan dari sistem apa? Presidensil. Cukup mudah ya. Lanjut pada soal nomor 14. Berikut ini yang bukan termasuk faktor pendorong integrasi nasional adalah. Jawabannya adalah A. Wilayah negara yang begitu luas. Lanjut berikutnya untuk nomor 15. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara ini merupakan pendapat dari Profesor Wan Usman. Kita kasih warna merah lagi. Kalau nomor 15 ini cukup mudah ya kawan-kawan. Selanjutnya adalah nomor 16. Ya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Ada 5 pernyataan. Yang pertama, menumbuh kembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia, menanamkan dan menumbuh rasa cinta negara, sehingga muncul ya ketidakrelaan berkorban untuk membela. Yang ketiga, mengembangkan keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah. 4, menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga negara yang bangga terhadap negara Indonesia. Dan yang kelima, mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural berdasarkan nilai-nilai keberagaman. Fungsi wawasan Nusantara ditunjukkan pada nomor. Nah, jadi fungsinya ini kita harus cari dari yang kita sebutkan, itu adalah jawabannya A. 1, 3, dan 4. Oke. Berikutnya untuk nomor 17. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan syarat mutlak bagi suatu bangsa agar kehidupan di suatu negara lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Hal tersebut akan terwujud apabila jawabannya adalah C. Seluruh komponen masyarakat merasa memiliki terhadap bangsa dan negara, sehingga akan berbuat yang terbaik demi bangsa dan negaranya. Berikutnya untuk nomor 18. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan beragam,
sehingga dalam pembangunan masih ada daerah yang tertinggal, terutama di daerah yang terpencil, serta ancaman dari luar negeri. Nah, di bawah ini yang termasuk faktor penghambat integrasi nasional adalah, untuk faktor penghambat, jawabannya adalah B. Paham etnosentrisme. Berikutnya adalah nomor 19. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Nah, ini ada pemberian wewenang ya dari pusat ke daerah, itu disebut dengan sistem desentralisasi. Sangat mudah ya untuk nomor soal 19. Oke, lanjut pada soal nomor 20. Pak Sasa, seorang pejabat sebuah pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara. Ia memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi aparatur negara juga melalui bantuannya, karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Nah, pemikiran Pak Sasa tersebut sangat merugikan bagi para calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Nah, hal tersebut merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai penyelewengan jabatan, yaitu dari pilihannya nepotisme C. Jadi nepotisme ini kawan-kawan ini adalah unsur persaudaraan ya, kerabat saudara yang ya diberikan kewenangan ya ketika punya jabatan ya, jadikan kedudukan seperti itu. Jadi mengutamakan saudaranya yang merugikan orang lain, itu nepotisme. Nomor 21. Negara Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945 serta sudah memiliki pemerintahan yang sah, di mana Belanda datang ke Indonesia untuk menguasai dan mengaruhi negara Indonesia yang ingin merubah bentuk negara. Karena keberhasilan Belanda mempengaruhi Indonesia, yang akhirnya Belanda dan Indonesia melaksanakan perjanjian KMP atau Konvensi Meja Bundar. Dari hasil perjanjian KMP, sejak pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia berubah menjadi negara. Jawabannya adalah Serikat B. Lanjut pada nomor 22. Salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi adalah, jawabannya adalah B. Mengembangkan usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi. Sangat mudah juga untuk nomor 22. Lanjut pada nomor 23. Penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan ancaman. Ancaman terhadap pertahanan, keamanan meliputi perang tak terbatas. Perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Berikut bukan yang termasuk ancaman keamanan di laut dan di udara. Yurisdiksi nasional yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu adalah, nah ini cukup sulit soalnya, jawabannya adalah A. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Berikutnya untuk nomor 24. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi keberadaannya. Salah satu contoh peran warga negara dalam upaya penegakan HAM di Indonesia adalah, jawabannya adalah E. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang berlaku di wilayah NKRI. Berikutnya untuk nomor 25. Pelanggaran hak asasi manusia yang timbul karena faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri si pelaku pelanggar hak asasi manusia. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari faktor internal adalah, kalau internal artinya dari dalam ya,
Ini adalah jawabannya E. Nah, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Lanjut untuk nomor 26. Perhatikan kalimat berikut ini. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 4. Menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 5. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Contoh nilai praktis Pancasila yang sesuai dengan sila keempat adalah E. 2, 3, dan 5 jawabannya. Berikutnya untuk nomor 27. Salah satu tantangan nyata bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan HAM yaitu masih terdapatnya kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu berupa E. Pemusnahan fisik baik sebagian maupun seluruhnya. Cukup mudah untuk nomor 27. Berikutnya kawan-kawan kita masuk pada soal nomor 28. Sebuah tatanan yang di dalam hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh bangsa, lapisan masyarakat sering disebut sebagai. Nah, jawabannya adalah D. Supremasi hukum. Lanjut untuk nomor 29. Pihak yang memiliki wewenang memberikan usulan atas pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan. Keluhuran martabat dan perilaku hakim adalah, nah ini untuk 29 cukup sulit ya, kita pahami dulu soalnya ya, jawabannya adalah D. Komisi Yudisial untuk nomor 29. Lanjut untuk nomor 30. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seorang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia akan diproses secara hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata yang terjadi di daerah hukumnya adalah Pengadilan Negeri. Jawabannya adalah E. Sangat mudah ya kawan-kawan ya, asalkan kita pahami soalnya pasti bisa kita jawab. Nomor 31. Keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas antar negara dengan negara merupakan pengertian internasional menurut Mukhtar Kusumaatmadjo. Ini adalah jawaban nomor 31. Lanjut untuk soal nomor 32. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam penerapan peraturan hukum bagi warga negaranya dimanapun warga negara Indonesia berada. Hal tersebut berkaitan dengan asas hukum internasional yang ditetapkan, yaitu asas, kita pahami soalnya, kebangsaan. Jawabannya adalah B. Untuk berikutnya kita masuk pada nomor 33. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah perjanjian antara kedua belah pihak, antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat pekerja, serta memuat, jawabannya adalah B. Hak dan kewajiban kerja pengusaha. Lanjut berikutnya untuk nomor 34. Dalam peraturan perusahaan dijelaskan mengenai peraturan lembur. Ya, jika seorang karyawan yang tidak berhak mendapatkan penggantian uang lembur, tetapi bekerja pada hari-hari libur resmi atau istirahat, ia berhak mendapatkan. Jawabannya adalah penggantian hari libur. B. Untuk nomor 34. Selanjutnya untuk nomor 35, salah satu sikap yang harus dihindari dapat membuat seorang sangat sulit untuk menerima masukan atau ide positif
dan cenderung terlalu mudah mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat orang lain adalah sikap malas. Nah, ini sangat jelas ya, sangat mudah kawan-kawan untuk nomor 35. Lanjut berikutnya untuk soal nomor 36. Perdamaian dunia pada dasarnya merupakan suatu kondisi di mana hubungan antara masyarakat, bangsa, dan negara-negara di dunia berlangsung dalam kondisi aman dan damai tanpa disertai dengan pertikaian dan perseorangan. Salah satu contoh perang Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. Nah, ini peran Indonesia dalam menjaga kestabilitasan. Ini jawabannya adalah C, ya. Pengiriman pasukan dengan misi sebagai pasukan perdamaian PBB. Untuk soal berikutnya nomor 37, latar belakang organisasi ASEAN dibentuk karena adanya persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Adanya persamaan ini menimbulkan rasa kesetiakawanan di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, di bawah ini yang merupakan peran aktif Indonesia di ASEAN adalah peran Indonesia B. Indonesia ikut memperakasai berdirinya ASEAN. Lanjut untuk nomor 38. Indonesia kaya akan tempat pariwisata, oleh karena itu salah satu bentuk iptek yang paling sesuai yang perlu dikembangkan untuk menunjang sektor tersebut ialah B. Menyebarkan informasi dan pemasaran tempat pariwisata di Indonesia melalui media internet. Berikutnya untuk nomor 39. ZZ adalah seorang wartawan. Ia sedang meliput kasus terkait dengan perselisihan antara pengusaha A dan pengusaha B. Sebagai wartawan profesional, ZZ dituntut memberikan berita yang, tuntutannya adalah D. Benar sesuai dengan asas objektivitas serta adil dan berimbang. Untuk soal terakhir pilihan ganda nomor 40. Media A memberikan demonstrasi sekelompok masyarakat mengkritik suatu kebijakan pemerintah. Di sisi lain, media tersebut juga memberikan tentang program dan kinerja yang dilakukan pemerintah. Hal ini mencerminkan fungsi pers sebagai, dari fungsinya jawabannya adalah E. Memberikan kebijakan dan pengalaman kepada pemerintah yang baik. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar soal uraian yang ada 5 ya. Kita bahas secara singkat ya, soal berikutnya, soal uraian ya. Di Indonesia, pelaksanaan pemerintahan dalam pembagian kekuasaan menerapkan teori trias politika. Hal ini ada dalam pembagian kekuasaan secara horizontal seperti Presiden, DPR, MA, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Nah, mempunyai fungsi masing-masing di bagian pemerintahan pusat berdasarkan tersebut. Nah, jelaskan pembagian kekuasaannya secara horizontal. Nah, jawabannya, kalau kekuasaan eksekutif itu kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan untuk kekuasaan legislatif, DPR itu dilakukan oleh DPR atau DPD ya, untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang ketiga dalam kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang penyelenggaraannya, peradilannya guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, dilakukan oleh MA, MK, dan KY. Yang keempat, ada kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan. Itu dilakukan oleh BPK. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Oke, untuk nomor berikutnya, soal uraian 42. Pemerintah tidak transparan pada dasarnya merupakan pemerintah yang cenderung otoriter, tidak akuntabilitas, dan bersifat tertutup dalam pengambilan kebijakannya, sehingga kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Hal ini tidak sesuai dengan pemerintahan atau good governance. Ya, sebutkan 3 dampak dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas. Ya, dampaknya tentu dampak yang negatif ya, karena tadi ada unsur ketidakpercayaan. Yang pertama,
Kepercayaan rakyat terhadap setiap kebijakan pemerintah itu semakin lama makin berkurang. Kedua, rakyat menjadi emosi karena merasa dirugikan dalam pemerintahan. Yang terakhir, yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan karena sudah tidak dipercaya lagi. Untuk soal berikutnya, soal uraian nomor 43, untuk mencapai tujuan negara, yaitu kemakmuran rakyat, diperlukan hubungan yang harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, agar terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap rakyat dapat terwujud. Ada dua cara yang menghubungkan pemerintahan pusat dan daerah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Jelaskan salah satu istilah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu di mana segala urusan atau tugas fungsi dan wewenang penyelenggara pemerintah ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berikutnya untuk nomor 44, Indonesia merupakan negara yang sangat luas, sehingga terdapat beraneka ragam budaya dan sumber daya alam yang perlu dijaga. Hal ini diperlukan persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan ini semua dibutuhkan kerjasama kita dengan cara menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya persatuan dan kesatuan. Sebutkan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilakunya yang pertama adalah menghormati orang lain yang berbeda ras, suku, dan agama. Ya, menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menghormati umat agama lain saat beribadah. Keempat, tidak membedakan dan mengejek orang lain yang berbeda agama, suku, atau ras dengan kita. Kemudian jika memberi pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Terakhir, ya, soal uraian untuk nomor 45, setiap warga negara berhak menggunakan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi untuk kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta kesejahteraan umat seperti sekarang dari anak kecil sampai dewasa. Ya, sering kita lihat mereka menggunakan HP, komputer, dan teknologi lainnya. Semua ini akan mempengaruhi pola pikir, perilaku seorang karena harus mengikuti perkembangan teknologi dengan kemajuan iptek yang semakin canggih. Nah, ternyata dapat menimbulkan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, sebutkan dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positif, satu, orang dipermudah dengan adanya komunikasi dengan orang lain semakin lancar. Kedua, dengan adanya internet, berbagai informasi dan hiburan dapat diperoleh. Ketiga, dengan teknologi komunikasi dan informasi, kita dapat mengetahui berbagai budaya yang ada di dunia. Nah, sekarang yang negatif. Yang negatif itu yang pertama, orang ya dipermudah dengan komunikasi dengan orang lain melalui teknologi, sehingga tidak bertatap muka secara langsung. Nah, ini yang membunuh nilai-nilai sosial. Dan yang kedua, sebagian anak kecil sudah kecanduan smartphone ya, sehingga cenderung selalu bermain untuk belajar dan membantu orang tua tidak mau. Yang ketiga, maraknya budaya asing masuk melalui berbagai saluran informasi. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap like ya dan subscribe bagi yang belum untuk kemajuan channel Master Virtual. Terima kasih, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.